wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kami kelompok 2 dari praktikum instrumentasi fisika akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Yang beranggotakan saya, Dea Anastasia, kemudian ada Dewi Tiara, selanjutnya ada Hafiz Subhan, dan yang terakhir ada Ibrahim Afrizan Dahlan. Next. Tujuan percobaannya yaitu 1. Mahasiswa diharapkan dapat melakukan pengukuran bising yang ditimbulkan oleh lingkungan wilayah domisili dengan menggunakan sound level meter. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui nilai bising dari lingkungan sekitar. Oke, next. Yang pertama ada dasar teori. Dalam dasar teori disebutkan bunyi secara fisik dikatakan sebagai penyimpangan tekanan, pergeseran partikel dalam medium elastik seperti udara. Bunyi yang dapat didengar manusia berada pada kawasan frekuensi pendengaran yaitu antara 20 Hz sampai 20 kHz. Ambang rasa sakit pada telinga manusia yaitu pada tekanan 2 kali 10 Newton per meter persegi atau setara dengan 120 desibel. Sedangkan ambang pendengaran manusia ialah 2 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter persegi atau setara dengan 0 desibel. Ketika terdapat bunyi yang tidak diinginkan oleh telinga manusia terdengar secara terus-menerus atau sekejap, maka akan menimbulkan suara bising atau kebisingan. Bunyi yang tidak ingin atau tidak dikehendaki inilah yang sering disebut dengan bising atau kebisingan. Bising dapat bersumber dari aktivitas alam seperti bicara dan aktivitas buatan manusia seperti mesin pabrik ataupun mesin kendaraan bermotor yang ada di jalan raya. Kebisingan dapat mempengaruhi kita baik secara fisiologi maupun psikologi. Dalam setiap daerah pasti memiliki tingkat kebisingan yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan dari keberagaman aktivitas dalam setiap penduduknya. Daerah kota yang memiliki aktivitas dengan menggunakan lebih banyak mesin, baik mesin pabrik maupun mesin kendaraan bermotor, pasti memiliki tingkat kebisingan yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan daerah pedesaan yang sangat minim dengan aktivitas mesin-mesin pabrik. Untuk dapat membuktikan tingkat kebisingan dari suatu daerah dengan daerah lain, atau perbedaan kebisingan dari daerah kota maupun desa, digunakan suatu instrumen yang dirancang untuk mengukur bunyi yang mempunyai kelakuan logaritmik supaya dapat melakukan respon yang sama seperti halnya telinga manusia. Instrumen ini memiliki bagian-bagian seperti mic kondensor yang digunakan sebagai sensor suara yang berfungsi untuk mengubah sinyal bunyi menjadi besaran listrik atau tegangan. Kemudian, sinyal-sinyal tersebut akan disearahkan sehingga dapat terbaca dan kemudian dikonversikan menjadi satuan desibel. Sound level meter adalah alat ukur bising dengan sistem elektronik yang berfungsi untuk mengukur intensitas suara. Sound level meter terdiri dari mikrofon, penguat, dan instrumen keluaran yang mengukur tingkat tekanan bunyi efektif dalam desibel. Sound level meter dapat dibaca melalui LCD smartphone karena secara otomatis alat ini akan menunjukkan angka sesuai dengan taraf intensitas kebisingan di lokasi yang diukur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Di sini kita menggunakan sound level meter dan juga stopwatch. Kemudian prosedur percobaan. Pada praktikum kali ini, untuk mengukur kebisingan digunakan sound level meter dengan satuan desibel. Pengukuran dilakukan pada jarak sekitar 2 meter dari badan jalan seperti pada gambar di bawah, setiap 5 menit sekali selama 1 jam. Kemudian, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel. Berikut adalah hasil dari praktikum kami, yaitu data pengamatannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu wilayah Kota Pati, kemudian wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga Kabupaten Kediri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hafiz Subhan. Teknik analisa data yang diperoleh untuk percobaan ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif.
yaitu data yang diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam grafik hubungan antara waktu dalam menit dan kebisingan dalam desibel. Hal ini dikarenakan tingkat bising yang diukur pada sisi jalan berubah dari waktu ke waktu atau bahkan dari saat ke saat. Maka umumnya penggunaannya terbatas untuk membentuk tingkat bising rata-rata dengan mengambil tingkat pembacaan tingkat bising untuk beberapa menit dengan alat ukur intensitas bunyi, yaitu sound level meter. Untuk setiap grafik yang disajikan, diambil nilai rata-rata pada saat mengalami bising puncak dengan menggunakan metode 10%, kemudian diambil rata-rata pada mengalami bising latar belakang dengan menggunakan metode 90%. Penggunaan metode ini telah ditemukan bahwa tingkat 10% dan tingkat 90% masing-masing memberikan penilaian tingkat puncak dan tingkat bising latar belakang, seperti berikut untuk tiap wilayah. Next. Kemudian ini untuk wilayah Kota Batu, pagi kita mendapatkan nilai 69,83, siang 68,28, malam 67,71. Untuk wilayah Kota Malang atau Malang Kota, pagi kita mendapatkan 71,96, siang 66,86, dan malam 63,13. Next. Selanjutnya di wilayah Kepanjen, pagi 70,61, saat siang 68,57, kemudian malam 67,58. Wilayah Kota Kediri, saat pagi 70,34, siang 68,36, dan malam 66,16. Next. Sajian grafik. Ini untuk grafik seperti metode tadi, 10% untuk nilai maksimum dan 90% untuk nilai rata-rata. Untuk wilayah Kota Batu seperti itu, pagi, siang, malam. Wilayah Kota Malang. Next. Kemudian wilayah Kabupaten Malang. Dan terakhir wilayah Kabupaten Kediri. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2011, nilai ambang batas atau NAB yang diperkenankan adalah 85 desibel. Berkaitan dengan hal itu, dari data hasil pengamatan yang kami peroleh dari percobaan ini, kami menyimpulkan bahwa tingkat kebisingan di Jalan Patimura, Gang 1, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, kode pos 65315, pada pagi hari tidak mencapai ambang batas. Sementara itu, kebisingan di daerah tersebut menurut alat sound meter level dapat dikategorikan ke dalam normal conversation at 3 feet, atau percakapan normal pada 3 kaki, dengan rata-rata kebisingan 68,2 desibel. Yang nomor 2, tingkat kebisingan di wilayah tersebut pada siang hari tidak mencapai ambang batas. Sementara itu, kebisingan di daerah tersebut menurut alat sound meter level dapat dikategorikan ke dalam normal conversation at 3 feet, atau percakapan normal pada 3 kaki, dengan rata-rata kebisingan 66,5 desibel. Next. Kesimpulan yang ketiga, tingkat kebisingan di Jalan Patimura di wilayah tadi pada malam hari tidak mencapai ambang batas. Sementara itu, kebisingan di daerah tersebut menurut alat sound level meter dapat dikategorikan ke dalam normal conversation at 3 feet, atau percakapan normal pada 3 kaki, dengan rata-rata kebisingan 65,8 desibel. Lalu kesimpulannya keempat, tingkat kebisingan di Jalan Atifur Rahman Hakim, Gang 5, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, kode pos 65119, pada pagi hari tidak mencapai ambang batas. Sementara itu, kebisingan di daerah tersebut menurut alat sound level meter dapat dikategorikan ke dalam busy traffic, atau lalu lintas sibuk, dengan rata-rata kebisingan 70,88 desibel. Dan kesimpulan selanjutnya, di daerah tersebut pada siang hari tidak mencapai ambang batas. Sementara itu, kebisingan di daerah tersebut menurut alat sound level meter dapat dikategorikan ke dalam normal conversation at 3 feet, atau percakapan normal pada 3 kaki, dengan rata-rata kebisingan 65,35
desibel. Next. Lalu kesimpulan selanjutnya, tingkat kebisingan di daerah tadi sama daerah yang kedua, Kota Malang, pada malam hari tidak mencapai ambang batas. Sementara itu, kebisingan di daerah tersebut menurut alat sound level meter dapat dikategorikan ke dalam normal conversation at 3 feet atau percakapan normal pada 3 kaki dengan rata-rata kebisingan 61,03 desibel. Nah, kita langsung masuk ke wilayah yang ketiga, yakni di Jalan Raya Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kode pos 65163, pada pagi hari tidak mencapai ambang batas. Sementara itu, kebisingan di daerah tersebut menurut alat sound level meter dapat dikategorikan ke dalam normal conversation at 3 feet dengan rata-rata kebisingan 69,42 desibel. Dan di daerah tersebut, daerah yang ketiga, Kabupaten Malang, pada siang hari tidak mencapai ambang batas. Lalu menurut alat sound level meter dapat dikategorikan normal conversation at 3 feet dengan rata-rata kebisingan 67,2 desibel. Next. Lalu tingkat kebisingan di jalan raya di tempat yang sama, di tempat yang ketiga di Kabupaten Malang, pada malam hari tidak mencapai ambang batas. Lalu menurut alat sound level meter dapat dikategorikan ke dalam normal conversation at 3 feet dengan rata-rata kebisingan 66,7 desibel. Dan kita masuk ke wilayah yang terakhir, yakni Jalan Raya Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kode pos 64294, pada pagi hari tidak mencapai ambang batas. Sementara itu, kebisingan di daerah tersebut menurut alat sound level meter dapat dikategorikan ke dalam normal conversation at 3 feet dengan rata-rata kebisingan 69,09 desibel. Next. Tingkat kebisingan di daerah yang terakhir di wilayah Kabupaten Kediri pada siang hari tidak mencapai ambang batas. Sementara itu, kebisingan di daerah tersebut menurut alat sound level meter dapat dikategorikan ke dalam normal conversation at 3 feet dengan rata-rata kebisingan 67,05 desibel. Dan kesimpulan yang terakhir, tingkat kebisingan di Jalan Raya Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64294 pada malam hari tidak mencapai ambang batas. Sementara itu, kebisingan di daerah tersebut menurut alat sound level meter dapat dikategorikan ke dalam normal conversation at 3 feet atau percakapan normal pada 3 kaki dengan rata-rata kebisingan 64,76 desibel. Next. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Ada 5 ya. Buku dari ilmu kesehatan masyarakat, lalu fisika dasar, petunjuk praktikum instrumentasi fisika, lalu ini ada jurnal hubungan intensitas paparan bising dan masa kerja dengan gangguan pendengaran pada karyawan PTX, dan yang terakhir kebisingan dan gangguan psikologis pekerja Waving Loom dan Inspection PT Primatexco Indonesia. Next. Nah, ini lampiran kami. Ini yang dari wilayah Jalan Patimura, Gang 1 Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, 65315. Lalu ini untuk yang wilayah Jalan Arif Rahman Hakim, Gang 5, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, kode pos 65119. Dan ini yang ketiga, Jalan Raya Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kode pos 65163. Dan ini yang terakhir, Jalan Raya Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64294. Baik, demikian presentasi dari kami, kelompok 2. Atas kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.